Tuhan, semoga kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Ketika kami dapati pada saat ini dalam keadaan yang baik, itu adalah bukti kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Karenanya kami tidak ingin menyia-nyiakan keadaan yang baik ini, tetapi kami ingin terus-menerus kehidupan kami terpelihara oleh firman-Mu, sehingga darinya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami semakin diperlengkapi untuk memahami arti firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kemudian kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami memohon. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam ibadah ini diambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan menyatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan yang diberikan oleh gereja kita minggu ini adalah berbalik dan mengenal Tuhan, maka dipulihkan. Kata berbalik yang dimaksudkan di sini ialah bertobat. Bertobat berarti berbalik 180 derajat dari perbuatan dosa dan berpaling kepada Tuhan untuk pengampunan. Pertobatan mencakup perubahan dari dalam hati, perubahan dari pemikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku di dalam kehidupan. Dan buah dari sebuah pertobatan ialah pemulihan atau suatu perasaan sejahtera yang meluap dari dalam hati, karena pengampunan itu tadi dapat diresapi oleh seseorang yang bertobat itu. Nah, salah satu tahapan yang perlu dilalui oleh seseorang untuk bertobat dan kemudian menerima pemulihan dalam bahasa tema kita pada pagi hari ini ialah belajar mengenal Tuhan. Mengapa belajar mengenal Tuhan? Karena dengan belajar mengenal Tuhan, maka seseorang akan lebih mengasihi Tuhan, dan dengan mengasihi Tuhan, maka seseorang akan lebih memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, tahapan ini yang menjadi penanda bahwa seseorang itu sungguh-sungguh berubah, dan perubahan itu menunjukkan pertobatan. Sehingga dari pertobatan itu, pemulihan yang Tuhan beri dapat diresapi dengan baik. Nah, tahapan inilah juga ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang dipersaksikan oleh Nabi Hosea kepada umat Israel di utara pada masa kerajaan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang kita baca pada pagi hari ini. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dilanjutkan kemudian pada ayatnya yang ketiga bagian awal, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Hai Bapak Saudari yang terkasih dalam Tuhan, berita ini dipersaksikan oleh Nabi Hosea karena kala itu, pada zaman itu, tingkah laku seluruh kalangan umat Tuhan sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Di bagian-bagian awal kitab Hosea kita dapat kemudian melihat bahwa umat Tuhan ini bukan hidup menyembah Tuhan, tetapi mereka membangun satu kebiasaan untuk menyembah Baal atau yang lebih kita kenal sebagai berhala. Mereka membangun berhala dalam keberimanannya kepada Tuhan. Ini memperlihatkan bahwa mereka lebih percaya kepada berhala ketimbang percaya kepada Tuhan pencipta dan pembebas di dalam kehidupan mereka. Nabi Hosea memberitakan penghukuman Tuhan dalam bacaan kita karena kebiasaan yang dibangun itu adalah kebiasaan buruk, dan kebiasaan buruk ini menjadi fatal di dalam kehidupan beriman mereka kepada Tuhan. Mengapa fatal? Karena mereka melanggar dua hukum Tuhan sekaligus. Kalau mau kita bandingkan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Nah, berita yang disampaikan oleh Hosea ini sesungguhnya ingin menyadarkan kepada mereka agar memilih bertobat, memilih jalan pertobatan. Karena dalam hukum Tuhan yang dilanggar itu jelas mereka tidak melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Nabi Hosea secara khusus berkaca dari pengalamannya bahwa untuk setiap tingkah laku umat Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan ada penghukuman yang menanti di balik setiap perbuatan itu. Nah, Hosea sebenarnya pada dalam pembacaan kita hendak mengajak umat Israel itu untuk marilah mengantisipasi penghukuman Tuhan dengan cara bertobat. Sangat jelas dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan dengan pertobatan itu, mereka juga menunjukkan satu pola hidup yang mau untuk belajar mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, berarti mereka membuka diri, membuka hati, membuka pemikiran untuk lebih mengasihi Tuhan dalam tindakan. Dan mau lebih memuliakan Tuhan baik di dalam hati, pemikiran, dan di dalam tingkah laku mereka. Sehingga dengan pertobatan yang berujung kepada keinginan untuk belajar mengenal Tuhan ini, mereka mau kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka bangun dan mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk yang itu dengan kebiasaan yang baik. Kalau kita kembali di awal tadi, mau berbalik 180 derajat dari perbuatan dosa dan berpaling kepada Allah, kepada Tuhan untuk menerima pengampunan yang memulihkan itu. Tetapi di Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, namanya umat Israel, kita kenal bangsa ini sebagai bangsa yang tegar tengkuk, dan itulah yang juga dihadapi oleh Nabi Hosea. Nabi Hosea mengalami kenyataan bahwa ego umat lebih kuat dari apa yang diberitakannya. Jalan-jalan mereka tetap jahat, terutama kebiasaan-kebiasaan dalam menyembah berhala yang terus-menerus mereka lakukan. Dan itulah sebabnya dalam catatan sejarah kemudian umat Israel ini akan jatuh di tangan Asyur sebagaimana dibuatkan oleh Nabi Hosea itu sendiri. Dan ini terjadi sebagai akibat dari kebiasaan buruk yang tidak mereka ubah, sehingga dosa-dosa mereka menumpuk dan penghukuman Tuhan yang berusaha mengubah pola hidup mereka itu datang juga ke dalam kehidupan mereka. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari sikap hidup umat di masa yang lampau ini kita dapat pelajari bahwa kebiasaan yang buruk apabila tidak segera dibenahi atau diubah akan mengakar dan sulit dicabut. Sulit dicabut karena sesuatu yang buruk itu menjadi dibenarkan. Seorang pengujar kebencian misalnya,
Ia tidak akan berhenti mengujarkan kebencian sebelum ditangkap karena ia menganggap bahwa apa yang diucapkannya itu adalah perkataan yang benar. Demikian halnya dengan kebiasaan buruk yang dibenarkan itu tadi. Nah, umat Israel, umat Tuhan pada zaman Nabi Hosea bermasalah dengan kebiasaan menyembah berhala yang mereka anggap benar, sehingga ini dilakukan sebagai kebiasaan terus-menerus secara berulang. Padahal tanpa mereka sadari, dosa mereka menumpuk dan mereka kehilangan pengenalan akan Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menjadi berhala baru dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita justru tidak mengenal Tuhan, tapi jauh dari Tuhan. Mari kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, agar janji pemulihan Tuhan yang aktif itu dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini, khususnya di masa-masa seperti sekarang ini. Mari pakai waktu yang ada ini untuk mengoreksi diri dan mengingat-ingat, sudahkah saya secara pribadi membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang darinya saya semakin rindu untuk terus belajar mengenal Tuhan. Mari koreksi diri dan renungkan. Jika sudah, pertahankan Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena mempertahankan lebih sulit daripada memulai sesuatu. Dan ketika itu telah menjadi bagian dalam kehidupan kita, teruslah syukuri pemulihan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi jika saudara-saudara belum membangun satu kebiasaan baik yang darinya timbul kerinduan untuk belajar mengenal Tuhan, marilah masa-masa ini adalah waktu yang tepat. Isi waktu yang ada ini untuk membangun satu kebiasaan yang baik, sehingga dengan kebiasaan yang baik, saudara-saudara dapat rindu untuk mengenal Tuhan dan dapat merasakan juga karya pemulihan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan mau berubah di hadapan Tuhan. Karenanya, mari terus membenahi diri untuk terus merasakan karya pemulihan Tuhan yang aktif ketika ada perubahan yang mau diperlihatkan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Dan Ibu Bapak, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini secara khusus bagi pelayanan kategorial PKLU yang berbahagia karena 10 tahun pemeliharaan dan penyertaan Tuhan nyata di dalam pelayanan kategorial ini. Karenanya mari di masa-masa syukur ini terus alami karya pemulihan Tuhan yang memberi motivasi, yang memberi semangat di dalam kehidupan kaum lanjut usia yang dijalani sampai dengan saat ini. Mari terus syukuri setiap hal yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kaum lanjut usia, baik secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, persekutuan kaum lanjut usia mau diingatkan untuk mari terus hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ketika kaum lanjut usia boleh sampai di masa-masa ini, itu semua terjadi karena perkenanan Tuhan. Dan teruslah menjaga kesetiaan itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang darinya semakin mau untuk terus belajar mengenal Tuhan di dalam hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Karenanya tetaplah setia untuk belajar mengenal Tuhan, setia membaca Alkitab, berdoa, bersaat teduh, dan beribadah, serta tetaplah setia untuk memberi nasihat bagi anak, cucu, dan siapapun yang membutuhkan cara pandang lain tentang kehidupan. Sehingga di momen peringatan HUT ke-10 pelayanan kategorial PKLU ini, setiap orang-orang tua yang ada di dalamnya terpanggil untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dalam persekutuan maupun
di tempat-tempat di mana kaum lanjut usia boleh berada pada saat ini. Selamat hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia, dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Ibu Bapak, Saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang baik, mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan dan yang telah menguatkan jiwa kami. Ajar kami terus ya Tuhan untuk menjadikan firman-Mu pedoman dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah kami yang baik, di dalam kesempatan ini kami menyerahkan keberadaan kami sebagai satu persekutuan di GPIB Jemaat Galilea Cilacap. Ketika firman-Mu pada pagi ini memanggil kami untuk membangun satu kebiasaan yang baik, satu kebiasaan yang membuat kami semakin rindu untuk mengenal Tuhan, mampukanlah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kebiasaan-kebiasaan baik itu dapat kami bangun dalam kehidupan ini, dan kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karenanya Tuhan, berkatilah setiap kami yang berada di sini, keluarga lepas keluarga, di dalam setiap pergumulan dan perjuangan di dalam kehidupan ini. Berkenanlah Engkau senantiasa melingkupi dengan berkat-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan, agar masing-masing kami dapat menjalani setiap tugas tanggung jawab yang ada dengan baik seturut apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Karenanya ya Tuhan, untuk setiap apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi pengharapan kami ke depan, campur tanganlah di dalamnya, sehingga apa yang kemudian kami peroleh adalah sesuatu yang baik, yang berdasarkan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan, dengan segala keberadaannya, dan hari demi hari Tuhan yang anugerahkan. Perkenankanlah dengan setiap hal yang menguatkan kami, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Dalam kesempatan ini juga ya Tuhan, tak henti kami memohon agar Engkau kembali memulihkan keberadaan kami. Kami masih berhadapan dengan virus COVID-19, dan masih ada begitu banyak orang yang bergumul dan berjuang di dalamnya. Kami hari ini berdoa bagi para medis yang masih terus berjuang. Tuhan perlengkapi dengan kekuatan, kesehatan, imunitas yang baik, biar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab yang ada dengan baik, dan dapat kemudian memperoleh hal-hal yang baik yang menguatkan diri mereka, dan secara khusus mereka beroleh sukacita ketika mampu ambil bagian di dalam proses pemulihan bagi para pasien yang juga sedang bergumul dan berjuang atas apa yang mereka alami. Karenanya kami juga mau berdoa bagi para pasien yang masih bergumul dengan virus ini. Tuhan, berilah kekuatan, berilah kesehatan dari obat-obatan yang mereka minum, perawatan para medis, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar kiranya mereka boleh bangkit dan pulih sehingga dapat kembali menjalani aktivitas kehidupan ini dengan baik. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai perjalanan pelayanan kategorial PKLU 10 tahun penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh nyata. Biarlah Tuhan memberkati setiap anggota yang ada di dalamnya, orang-orang tua kami di lingkup jemaat ini. Kiranya Tuhan sajalah yang memberkati, berkenan atas kehidupan mereka, sehingga di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan ini, mereka senantiasa bersyukur, bersukacita, bahkan terpanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka boleh berada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik di dalam hati, pikiran maupun perilaku kami. Berilah kami pengampunan sehingga kami layak untuk senantiasa disebut sebagai anak-anak Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.